Halo Brad, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Seperti biasa di rutinitas pergabutan saya mau ngerangkum film action and crime, film Mandarin yang menceritakan tentang pengkhianatan kepercayaan yang disia-siakan. Oke, seperti biasa tanpa basa-basi, keraskan volume, sandarkan tulang punggungmu. Mari kita langsung ke topik pembahasan. Awal cerita diperlihatkan seseorang anak dari mafia narkoba yang sedang mengawasi transaksi barang haram dan mencurigai bawahannya akan mencuri uang dari hasil penjualannya. Seperti biasa, sifat mafia-mafia konvensional, sadis dan kejam, bersaranglah timah panas ke kepala si kurir. Michael, 聽講個靚仔唔係幾靠得住。 Kisah beralih kepada Brando, pria pekerja keras bertekad tinggi dan baik hati. Dengan membuktikan dia rela membantu anak yang terpisah dari ibunya yang sedang di dalam bus. Seperti pria pada umumnya, Brando memiliki seseorang pacar, Mei namanya. Hidup mereka berdua cukup tentram dan damai. Dengan cita-cita ingin menikahi Mei, si Brando pun tak kenal lelah. Ia bekerja siang di konstruksi dan pelayan kafe di malam hari. Di sisi lain yang belum kita ketahui, ternyata Brando kawan dekat dengan Michael, anak dari mafia yang tadi kita lihat di awal cerita. Seperti biasa, kehidupan para gangster mafia tidak akan tenang dan tentram. Terlihat dari masalah ayah Michael dengan polisi korup yang mengecam dan menggugat upah yang kecil yang diberikan oleh ayah Michael. Lantas, perselisihan antar kedua kubu kini terbangun. Balik ke Brando, seperti biasa di malam hari Brando kerja sebagai pelayan dan melayani pelanggan di kafe. Tiba-tiba datang seseorang preman meminta iuran, akan tetapi bos pemilik kafe tersebut enggan memberikannya. Oleh sebab dia telah menjaminkan keamanan kepada ayah Michael. Permasalahan semakin panjang dikala Brando tak sengaja menjatuhkan bir yang ia antarkan ke preman tersebut. Disinilah kita lihat, dikala orang pendiam marah, dikala orang ceria murka, disitulah baku hantam pun ada. Singkat cerita, kita diperlihatkan perselisihan antara ayah Michael dan polisi korup kian semakin menjadi. Terbukti dengan digagalkannya transaksi penjualan barang haram bisnis keluarga Michael oleh polisi korup tersebut. Permasalahan pembagian yang tidak pas menganggap kerjasama ini sia-sia. Ayah Michael pun membuat keputusan ingin membunuh polisi korup itu. Disinilah awal bencana bagi Brando dan terlihatlah kebusukan Michael. Michael sendiri mempunyai ide untuk membunuh polisi korup dan mengkambing hitamkan si Brando. Dengan mengiming-imingi senjata, Michael pun memanfaatkan kepolosan dan keluguan Brando dengan mengajaknya ke restoran Arab, tempat yang telah diskenariokan untuk membunuh kepala unit narkotika, yaitu polisi korup tersebut. Tiba di lokasi, Michael pun melancarkan rencana busuk dan mengkorbankan kawan sahabatnya sendiri. Setelah berhasil menembak polisi korup, Brando pun dituduh dan dijebloskan ke jeruji besi. Awalnya Brando yang polos dan lugu tidak sadar yang dilakukan Michael kepadanya. Akan tetapi pepatah pernah mengatakan, sepintar-pintar menyembunyikan bangkai pasti akan tercium. Disinilah Brando tahu jikalau sahabat kawannya berkhianat dengan merayu dan mencoba memperkosa Mei, pacar Brando. Singkat cerita, Brando yang sekarang di dalam bui telah menjalani masa tahanannya. Ia bertemu teman baru di dalam penjara dan merancang berusaha membalas dendam untuk semua yang terjadi. Hari demi hari Brando jalani 8 tahun masa tahanan yang harus dijalaninya.
Setelah ia bebas, Brando menjalankan rencana untuk membalas dendam kepada Michael. Brando dengan temannya yang merupakan pemasok senjata ilegal, ia meminta bantuan kepada dia. Hei, 你唔使擔心㗎啦，我係得咁多貨咋。 Di sisi lain, Mai, pacar Brando yang sedari awal mengasingkan diri dari Hong Kong, kembali dia untuk menemui Brando dan menjelaskan bahwasannya dia melahirkan seseorang anak dari Brando. Akan tetapi niat Mai tersebut pupus dikala Michael menemukannya dan menculik dirinya beserta anaknya. 哇！你揸翻轉頭，我會俾條。Sampailah berita ke telinga Brando. Brando pun murka dan langsung OTW cus ke markas Michael atau rumah Michael. Disinilah adegan epik tembak-menembak terjadi. Lepas dari itu semua, sosok Mai, kekasih pujaan hati Brando, tertembak dahulu sebelum terselamatkan oleh Brando. Alhasil tersisalah anak Brando yang selamat dan kini mereka hidup tentram. Dengan menyandang status duda, Brando dan kawan si mata empat pun hidup damai. Pesan dari saya, jangan berharap lebih kepada sesama manusia, sebab manusia akan lupa dengan kebaikan dan ketulusan kita. Jadi berharaplah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tak akan menduakan kita. Sekian, terima kasih dari saya. Jikalau Anda suka, jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa share juga. Jangan nanggung-nanggung. Oke, sekian dari saya. Bye-bye.